Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Zulfia Lariso, SOS MSI selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi publik dan teman-teman yang sama berbahagia. Pertama-tama tidak lupa marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga saya dan teman-teman sekalian masih berkesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Seperti kata patah, tak kenal maka kata saya, maka izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Nur Reski dari Prodi Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Haloleo, yang cukup beruntung dipertemukan dengan Ibu Zulfia di mata kuliah Komunikasi Publik dalam program MBKM tahun ini. Teman-teman, berbicara tentang komunikasi publik, beberapa waktu lalu dalam diskusi kelas, kami telah mengetahui dan mengenal apa itu komunikasi publik. Tentu saja dalam hal ini, komunikasi menjadi kata kunci untuk mata kuliah ini. Terdapat berbagai macam cara atau gaya dalam berkomunikasi. Hal ini bisa kita lihat pada ragam gaya bahasa anak muda zaman sekarang. Yang jika kita perhatikan sama bahwa hal ini cenderung dipengaruhi oleh era globalisasi dan tempat di mana individu tersebut berada. Kedua hal ini bisa menjadi latar belakang atas terciptanya gaya bahasa baru. Generasi kita sekarang ini syarat dengan berbagai fasilitas canggih sebagai pendukung dalam pengembangan diri. Fasilitas ini maksud berupa ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa kita sebut dengan iptek. Selain itu, era modernisasi juga sangat mempengaruhi gaya hidup para generasi muda. Dalam beberapa kegiatan baik secara langsung maupun tidak, kita dihadapkan dengan penggunaan bahasa internasional atau bahasa Inggris. Banyak dari kita yang kemudian menjadi secara sadar mulai mencoba mengkombinasikan penggunaan bahasa Inggris ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Kata yang paling sering kita temukan mungkin kata oke dan masih banyak kata lainnya. Jika kita bahas dengan serius, dalam jurnalnya ini disebut campur kode, yakni penggunaan dua bahasa atau lebih yang biasa digunakan secara santai terhadap orang-orang yang kita akrab atau kita kenal dengan baik. Teman-teman sekalian, gaya bicara pada anak muda zaman sekarang ini menjadi suatu hal yang baru dan menarik sebenarnya. Banyak dari kita yang mencampur ragam percakapan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Gaya bicara ini seringkali menjadi bahan kritikan dari generasi lain. Sering pula dituding melunturkan nilai esensi dari bahasa ibu. Dibahas sebagai urgensi, tidak dapat dipungkiri yang memiliki dampak negatif, seperti tergantinya kata asli menjadi istilah yang lebih kekinian, atau pergeseran ini juga berdampak pada pudarnya hingga potensi hilangnya bahasa asli kita. Selain dampak negatif tersebut, jika kita perhatikan dengan seksama bahwa sering juga terjadi ketidaksinkronan ketika melakukan percakapan dengan orang-orang di generasi atas kita. Hal ini disebabkan karena perbedaan pola tumbuh dan generasi, istilahnya beda zaman lah. Tetapi di luar dari segi negatifnya, jika kita melihat pada segi positifnya bahwa generasi kita ini cenderung memiliki pengetahuan lebih dalam kosakata bahasa asing. Terlepas dari itu semua, teman-teman, komunikasi bertujuan agar kita dapat menyampaikan dengan baik apa yang ingin kita sampaikan sehingga pendengar pula dapat menerima informasi yang ingin kita sampaikan dengan baik. Maka dari itu kita harus dapat mengenal dengan siapa kita berbicara sehingga lebih fleksibel dalam tata bahasa agar dapat dipahami secara umum tanpa adanya pengkotakan. Teman-teman sekalian, jadilah individu yang tidak hanya mengikuti arus agar tidak ketinggalan zaman, namun juga jadilah individu yang mengerti versi original dari apa-apa yang ada di lingkungan kita. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan bisa dapat menjadi pengetahuan baru ataupun pembelajaran pengingat. Kurangnya mohon dimaafkan, kesempurnaan hanya milik Sang Pencipta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.